dan hati. Apa? Paru, 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 dua ginjal, kulit, kulit, orang jeli, kulit, kulit, dan hati, paru, 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 dua ginjal, kulit, kulit, dan hati. Yuk. Paru, 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 dua ginjal, kulit, 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 dan hati. Yuk. Paru, 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 dua ginjal, kulit, 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 dan hati. Yuk. Dan hati. Paru, paru. Paru, 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 dua ginjal. kulit, kulit, dan hati. Paru, dua ginjal, Dan hati. Paru, Paru, paru. Dua ginjal. dan hati. Paru, 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 dua ginjal. Oke, hati dan hati. Oke, thank you. Yuk. Dibagiin udah. Kalau sudah dapat, kalian tempelkan di kertas HVS kalian. Kasih nama kertas HVS-nya, kasih nama. Ya. Perhatikan. Sisa 2 ditukar, yang belum dapat siapa? Ditukar dulu. Perhatikan. Hey. Ditempelin di kertas HVS warna. Tulis nama kamu di HVS-nya. Tempelin ya. Oke. Perhatikan you. Kalian kerjakan. Mulai semester 2 ini tidak ada pekerjaan yang dibawa pulang. Harus dikumpulkan hari ini juga. Ya, tidak ada PR ya. Apa? Ya, siapa Cung yang belum dapat ditukar dulu. 3. Kami di sini dari kelompok paru-paru akan mempresentasikan 3 pertanyaan yang dibilang unik enggak, tapi yang sedikit menyebalkan. Yang pertama, sebutkan 3 cara dari Alia. Sebutkan 3 cara karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena, lalu dibawa ke alveolus, lalu jelaskan. Yang pertama, oleh plasma darah. Penjelasannya, setidaknya 5% dari karbon dioksida larut dalam plasma darah membentuk karbon dioksida ditambah H2O menjadi H2CO3. Yang kedua, oleh hemoglobin, setidaknya 30% CO2 membentuk karbon hemoglobin.
yaitu Hb ditambah CO2 menjadi HbCO2. Terus yang ketiga dengan pertukaran klorida, setidaknya 65% CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat menurut reaksi reaksi CO2 tambah H2O menjadi H2O3 H2CO3 menjadi H plus tambah HC0 O3 min ion bikarbonat kemudian keluar menuju plasma darah bertukaran dengan ion Cl. Yang pertanyaan kedua itu dari Shania. Soal itu adalah ada pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme respirasi. Apa yang dihasilkan zat sisa oleh respirasi? Jawabannya, pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa. Zat sisanya itu karbon dioksida atau CO2. Berikutnya, pertanyaannya dari Pulsu. Sebutkan dan jelaskan pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme apa saja. Yang pertama adalah mekanisme respirasi. Pada mitokondria, sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Yang kedua, karbon dioksida berdifusi. Yang ketiga ada karbon dioksida dilepaskan darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru dan keluar dari tubuh melalui ekspirasi. Jadi paru-paru keluarin apa sih? karbon dioksida. Pertukarannya terjadi di mana? Alveolus. Apa? Ngomong-ngomongin apa loh? Paru-paru keluarin apa? Karbon terjadi di prosesnya apa ya? Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memberikan pertanyaan dan jawaban yang suatu unik atau wajar. Silakan disimak pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang menurut kita unik yaitu pertanyaan dari Sri Ayu. Bagaimana mekanisme ekspresi pada kulit berperan dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh manusia? Jadi yang pertama yaitu mekanisme produksi keringat pada kenaikan suhu tubuh. Yang pertama, kenaikan suhu tubuh menyebabkan meningkatnya suhu darah. Yang kedua, tubuh menormalkan suhu tubuh dengan vasodilatasi atau pelebaran kapiler darah di sekitar kulit sebagai tempat pengeluaran panas. Yang ketiga, epidermis kulit yang panas kemudian didinginkan oleh keringat yang menyebabkan suhu tubuh kembali normal. Mekanisme produksi keringat pada penurunan suhu tubuh. Yang pertama, penurunan suhu tubuh menyebabkan turunnya suhu darah. Yang kedua, tubuh menormalkan suhu tubuh dengan vasokonstriksi atau penyempitan kapiler darah di sekitar kulit agar memperlambat pengeluaran panas. Pertanyaan ketiga yaitu kulit mengereksikan zat-zat sisa melalui keringat. Sebutkan apa saja komposisi dari keringat, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, lalu sebutkan juga fungsi dari kulit. Jangan lupa sebutkan struktur kulitnya. Komposisi keringat ada air, garam, mineral, terutama NaCl, urea, minyak, asam, dan sisa metabolisme sel. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat yang pertama jenis kelamin, aktivitas tubuh, suhu tubuh dan lingkungan, makanan, dan juga kondisi kesehatan. Fungsi kulit, alat ekstresi keringat. Yang kedua, pertahanan terluar tubuh dari lingkungan yang merugikan. Yang ketiga, pengatur suhu dan perlawanan air tubuh. Yang keempat, penyimpanan cadangan lemak. Yang kelima, alat indera
Peraba. Dan yang terakhir ada struktur kulit. Yang pertama ada epidermis atau kulit ari. Yang kedua dermis atau corium, kulit jangat. Yang ketiga hipodermis, lapisan subkutan. Dan sebenarnya keempat pori-pori. Kelima kapiler darah. Yang keenam kelenjar keringat atau glandula sudoritera. 7 kelenjar minyak. Yang kedelapan rambut. Baik, di sini ada pertanyaan ketiga, yaitu kulit merupakan organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui keringat. Lalu, apa sajakah yang terkandung dalam keringat? Sebutkan komposisi keringat. Di dalam keringat terdapat komposisi, yaitu sebagai berikut. Terdapat air, garam mineral, terutama NaCl, urea, minyak, asam, dan juga sisa metabolisme sel. Sudah? Oke, jadi kulit mengeluarkan Keringat. keringat. Dikeluarkan oleh kelenjar apa tadi namanya? Kelenjarnya namanya apa? Kelenjar keringat, ya? Nama lainnya apa? Kelenjar apa? Sudokira. Glandula sudoritera. Oh, sudoritera. Artinya pokoknya intinya Kelenjar keringat. kelenjar keringat. Kelenjar itu glandula. Keringatnya itu apa? Sudoritera. Sudokira. Dia ngeluarin komposisi keringat, pernah jilat keringat sendiri? Ya, Asin. Asin ya, asin. Kenapa asin? Ya, ada garamnya, NaCl. Asin. Selain ada keringat, ada juga dia mengeluarkan, tapi tidak dibuang ya, kelenjar minyak. Apa itu? Glandula apa? Glandula sebacea gitu. Itu terletak di mana? Di bagian mana kulit? Kelenjar keringat. Kira-kira di permukaan atau di bawah? Di bawah, dermis. Di bagian dermis kulit, ya? Di bagian dermis kulit, ya. Oke, tempat keluarnya itu jelas pori-pori kan? Nah, jadi kalau pori-porinya ketutup daki, ya, keringatnya susah keluar, ya kan? Tapi jadi nggak masuk angin ya. Makanya jarang mandi, jarang masuk angin. Ya, jadi nggak usah mandi. Mandinya jangan terlalu bersih, ya kan? Kalau terlalu bersih masuk Mandi. Udah, yuk tutup. Baik, sekian presentation dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang berbahagia. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Video udah? Udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok ASI. Di sini ada 3 pertanyaan yang menurut kami nggak unik sih, soalnya yang penting panjang. Iya, yang penting panjang bagian semua. Yang pertama ada dari Ahmad Rahman, yaitu apa fungsi cairan empedu. Di sini yang pertama adalah mengumulsi lemak, yang kedua ada mengubah zat yang tidak dapat larut dalam air menjadi larut dalam air. Yang ketiga mengaktifkan enzim lipase. Yang keempat membantu absorpsi lemak di usus. Yang kelima membuang zat-zat sisa. Yang keenam mewarnai fases kulit. Dan kulit. Ya, warnanya apa? Tadi pagi. kuning. Dan soal yang ketiga dari kedua dari Dea Aulia. Bagaimana proses siklus atau pembentukan urea terjadi dengan bantuan asam amino ornitin pada hati? Yang ke-1 amonia, karbon dioksida dan ornitin membentuk sitrullin NH3 tambah CO2 tambah ornitin menjadi sitrullin. Sitrullin dan amonia membentuk arginin. Sitrullin tambah NH3 menjadi arginin. Yang ketiga ada arginin dengan bantuan enzim arginin akan diubah menjadi omitin dan urea.
Lalu yang ketiga ada pertanyaan dari Ilona, apa saja komposisi getah empedu? Sebutkan secara lengkap. Komposisi getah empedu diantaranya adalah air garam mineral, asam empedu, fosfolipid, kolesterol, dan pigmen empedu, bilirubin, bilirubin, udah? Oke, berarti hati mengeluarkan salah satu fungsi empedu yang pertama tadi apa untuk mengemulsi lemak. Nah, mengemulsi lemak itu artinya mencerna lemak, ya. Ya, mencerna lemak. Jadi kalau lemak, kita makan lemak yang mencerna siapa? Empedu. Yang biasanya. Aku maksudkan empedu maksudnya. Salah. Kalau ada orang empedunya diambil, apa yang terjadi? Lemak kan. Nggak bisa mengulti. Bisa Iya, nggak bisa mencerna lemak, berarti dia Kurus. kok kurus sih? Kok gemuk sih? Mati. Kok mati? Terus apa? Kok nggak sehat? Nggak boleh makan. berlemak ya. Kalau makan Ya udah beli guling deh. mati berarti. Ya enggak. Kalau belum ditakdirkan. Oh. Jelas? Jelas ya? Hei, hati mengeluarkan? Empedu. Fungsi empedu utama buat? Bikin lemak. Mencerna lemak. Ya. Yuk, kalau nggak ada lemak, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada empedu, tidak bisa makan lemak. Ya, makan lemak. Yuk, Wis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Ido. Bagaimana dan jelaskan mekanisme pembentukan kulit? Jawaban. Yang pertama itu filtrasi atau penyaringan. Darah tekanan tinggi masuk ke glomerulus dan tersaring dengan tidak meloloskan sel dan protein darah. Filtrasi menghasilkan urin primer. Selanjutnya reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penjelasannya yaitu urin primer yang masuk ke meloloskan dan diserap kapiler peritubular terjadi pada TK proksimal yang terbagi menjadi dua, menjadi reabsorpsi obligat atau mutlak terjadi dan reabsorpsi fakultatif atau terjadi sesuai kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga, augmentasi atau penambahan penjelasan urin sekunder mengalami penambahan zat, augmentasi menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya. Yang kedua, soal dari Rizky Putri Sofyan, apa yang dimaksud reabsorpsi obligat? Reabsorpsi obligat yaitu reabsorpsi yang mutlak terjadi Yaitu reabsorpsi air, osmosis, dan glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral atau transfer aktif pada TK proksimal. Ginjal tersusun atas 3 lapisan. Ya, soal yang ketiga, ginjal tersusun atas 3 lapisan. Dari Niha, ginjal tersusun atas 3 lapisan medula, sumsum ginjal, tempat terjadinya medula atau sumsum ginjal, tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi. Tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi terdapat bulus ke bulus ginjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, proses pembentukan urin. 1. Filtrasi artinya menyaring, yang disaring apa?
darah. Malah. Menjadi urin primer. Apa? Tempatnya di glomerulus. Ulangi. Proses 1 filtrasi, proses menyaring menghasilkan urin primer. Tempatnya glomerulus. Oke, proses yang kedua reabsorpsi. V itu kembali, absorpsi menyerap. Jadi menyerap kembali zat yang dibutuhkan ya. Menghasilkan urin habis primer sekunder. Tempatnya di tubulus contortus proximal. Bisa apa? Oke, tahap yang ketiga Joycon bisa? augmentasi. Artinya penambahan zat sisa. Ya, menjadi urin sesungguhnya. Oke, terjadinya di kayak tadi, tubulus contortus distal. Woi, sekelas harus hafal yang barusan ibu omongin, oke? Dicek satu-satu. Ya, dicek. Ah, abis nambut HP ibu lah.